Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Farid Berdiansa, nomor absen 19. Nama saya Faris Anwar, nomor absen 22. Nama saya Julian Jadi, absen 31. Nama saya M.A. Iwan, absen 33. Pada kali ini kami akan membuat video tentang berita dan juga vlog yang akan membahas tentang ekowisata pendakian Gunung Merbabu. Pada video kali ini akan membahas tentang perjalanan dari base camp sampai ke puncak Kenteng Songo via Gansit, Gunung Merbabu. Terima kasih. Gunung Merbabu adalah gunung tertinggi nomor 4 setelah Gunung Slamet, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 3.145 mdpl. Gunung ini terletak di 3 wilayah Kabupaten Jawa Tengah, yaitu yang pertama di Semarang, yang kedua di Boyolali, dan yang ketiga di Magelang. Gunung Merbabu merupakan Taman Nasional Gunung Merbabu atau bisa disebut TNGMB, yang mana memiliki hutan seluas 5.725 hektar. Ada 3 jalur resmi pendakian Gunung Merbabu yang favoritnya para pendaki, yaitu ada jalur Selo, ada jalur Suwanting, dan ada jalur Teklan. Nah, jadi saking populernya, kuota pendaki yang masuk di 3 jalur ini untuk setiap bulannya itu melebihi 200 orang. Jadi kalau kita mau ngantri foto di puncak itu mesti ramai lah ya, ramai yang ngantri gitu. Terus di area sunrise camp juga terdapat banyak tenda. Nah, untuk yang paling favorit sih yang via Suwanting ini karena terdapat pohon viral yang katanya lagi rame itu. Terus juga kalian bisa cek kota pendaki di website resmi Taman Nasional Gunung Merbabu ya, atau tngmb.com ya, itu bisa dicek kalian tuh. Kota bakalan di situ bakal terlihat kota pendaki yang masuk setiap bulannya tuh udah ada tanggalnya. Jadi kalau kita lihat di situ tuh mesti 200 orang lebih. Kayak di Suwanting tuh bisa mencapai 300-an lah. Terus di Selo, di Tekelan sih yang paling unik juga karena di situ juga indah. Gunung Merbabu juga merupakan salah satunya gunung tercantik di Pulau Jawa. Untuk estimasi dari Pekalongan sendiri itu, dari Pekalongan ke base campnya Merbabu itu memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Nah, maka dari itu kita akan menginap 2 hari 1 malam. Untuk itu alat dan apa yang harus dibawa ya sebagai berikut. Yang pertama itu ada logistik. Logistik sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini kita membawa beras porang atau beras instan. Ya, disesuaikan masing-masing. Terus botol aquanya ini 2. Botol aqua yang ukuran 600 ml untuk setiap orangnya minimal membawa 2 botol aqua ini ya. Kalau untuk yang ukuran 1,5 liternya, 1 per orangnya membawa 2 botol aja ya. Terus keperluannya untuk apa? Yang pertama ya untuk mengambil air wudhu ketika mau sholat. Terus yang kedua untuk keperluan masak, dan yang ketiga untuk keperluan pribadi untuk minum. Dan yang kedua ada carrier ini ya fungsinya ya untuk memasukkan semua barang ini ke dalamnya. Kalau jika tidak mempunyai carrier, kalian bisa menyewa di tempat rental atau di tempat penyewaan. Tetapi jika tidak mau menyewa juga kalian bisa menggunakan tas sekolah. Yang penting ukurannya muat lah ya. Nah, yang terus ada lagi ini sleeping bag ini fungsinya untuk menghangatkan badan ketika kita mau tidur. Ini sleeping bag. Jadi kita nanti selimutan pakai sleeping bag. Terus yang ini ada selanjutnya yaitu ini matras ini sebagai alas ketika kita mau tidur, alas di bawahnya tenda. Berfungsi ya untuk mengenakan badan punggungnya biar nggak kesakitan gitu. Ini matras buat alas tenda. Terus kemudian ada baju ganti ini diperlukan ketika baju kita yang digunakan dalam pendakian itu terkena air hujan. Jadi segera ganti dengan baju pengganti. Kalau tidak ganti nanti dapat menyebabkan dampak yang sangat berat, ya nanti bisa kena hipotermia. Terus ada jas hujan.
jas hujan ini penting sebagai pelindung ketika hujan datang. Jadi kalau hujan datang kita udah siap dengan jas hujan. Ini yang dipakai ini jas hujan ponco ya. Kalian bisa menggunakan jas hujan bebas. Yang penting nggak rembes gitu aja. Terus ada lagi nih rain cover. Rain cover ini fungsinya untuk melindungi carrier dari antisipasi hujan. Jadi kalau ada hujan kita harus menggunakan rain cover, dan fungsinya bukan hanya untuk itu, juga untuk melindungi carrier dari air hujan, tetapi juga untuk melindungi carrier supaya tidak terkena kotoran. Ini dia, saya akan tunjuk ini rain cover. Dari brand Archicaps. Oke. Selanjutnya ada buff masker. Buff masker ini adalah salah satu alat yang penting ya, karena di Gunung Merbabu ini treknya tuh pasirnya pada berhamburan. Jadi kalau nggak pakai buff atau masker, itu wajah kita terkena paparan dari debu. Jadi bisa membuat wajah kita menjadi lebih kusam, lebih hitam. Ya. Kemudian lanjut ada sarung tangan. Sarung tangan juga penting. Fungsinya untuk penghangat tangan. Karena biasanya ini apa namanya? Kalau orang yang nggak tahan dingin itu tangannya menggigil. Terus yang ada berikutnya lagi, yaitu kaos kaki. Ini kaos kaki panjang. Kenapa menggunakan kaos kaki yang panjang? Karena biar kalau misal terkena air itu nggak dingin lah, bisa ke atasnya lagi nggak dingin, jadi otomatis ini di bawah kakinya ini akan hangat. Terus ada manset lengan. Manset lengan itu fungsinya untuk melapisi bagian tubuh kita agar tetap hangat. Selanjutnya ada kacamata. Sebenarnya kacamata itu bersifatnya opsional, tidak terlalu penting. Ini fungsinya untuk melindungi mata kita dari debu-debu yang bertebaran. Terus selanjutnya ada senter. Senter ini fungsinya untuk melakukan penerangan ketika kita melakukan trekking malam hari. Jadi kita harus ada penerangan. Terus kemudian ada P3K. Sebenarnya P3K bisa disesuaikan dengan masing-masing. Di sini ada emergency blanket. Buat yang nggak tahu, emergency blanket ini fungsinya untuk melindungi kita dari serangan hipotermia. Jadi ketika kita terkena hipotermia, kita langkah yang pertamanya itu bisa menyelimuti dengan ini blanket ini. Terus ada madu rasa untuk meningkatkan stamina sih. Terus sebenarnya bisa disesuaikan dengan masing-masing. Kalian juga bisa membawa bodrek atau apapun lah, kayak plaster, terus koyo buat terpentingin di hidung. Terus selanjutnya ada alat makan ya, mangkok ini aluminium dan sendok, dan juga gelasnya. Kemudian ada trash bag. Trash bag ini fungsinya untuk memasukkan semua sampah ke dalam trash bag tersebut untuk menjaga alam, melestarikan alam sekitar di Gunung Merbabu itu. Kemudian ada gunting. Gunting ini sebenarnya multifungsi untuk menggunting sesuatu ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir, masih ada lagi tambahan. Ini ada kartu pelajar ya, kartu pelajar ini bisa digunakan ketika kita mau melakukan registrasi di base campnya. Ini sangat penting ya, ketika mau nyewa juga kita harus perlu ini kartu pelajar sebagai jaminan. Selanjutnya ada yang belum tersebut, cuman barangnya belum kami sewa, rencananya akan kami sewa besok. Bentar. Oke, ada yang belum disebut di sini yaitu tenda ya. Tenda itu sangat perlu juga ketika kita akan melakukan camping, karena kalau nggak ada tenda kita nggak bisa tidur di
dalam ruangan gitu, kayak di dalam ruangan kan tenda kan bentuknya kayak ruangan gitu ya. Tenda. Terus ada kompor portable. Kalau kita mau camp 2 hari 1 malam, kita kan mau makan tuh. Kalau mau makan, kita harus bikin kayak mie instan gitu kan, menggunakan kompor portable ini. Dan kompor portable ini biasanya dilengkapi dengan gasnya. Gas itu bebas ya, bisa gas baru atau gas refill atau gas isi ulang. Kemudian ada sepatu, barangnya belum disewa, cuman sepatu ini wajib menggunakan sepatu gitu. Sebenarnya nggak harus sepatu gunung, sepatu apapun yang penting di bawah bagian bawah tapak sepatunya atau insolnya itu atau sol sepatunya itu bergerigi ya. Tujuannya untuk kita mendapat kayak trek yang cukup nanjak gitu, kita mudah gitu dengan menggunakan sepatu yang bergerigi. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada trekking pole nggak terlalu butuh nih, cuman sebagai membantu kita untuk menyeimbangin badan kita biar enteng lah untuk melakukan pendakian untuk di trek biar enteng. Terus ada lagi apa ya? Rangkap udah, masker sudah. Udah sih mungkin segitu aja yang bisa dibawa untuk melakukan pendakian ke Gunung Merbabu dalam waktu 2 hari 1 malam. Menurut saya ini cukup, cuman disesuaikan aja dengan keperluan masing-masing ya. Kayak di sini kan belum lengkap semua, ada yang barangnya ada yang belum kami sewa. Ya tadi ada kompor portable belum disewa, tenda juga belum disewa. Terus apalagi lah dikit juga bisa disesuaikan masing-masing. Terus bab juga perlu, menurut kami ya itu udah cukup aman ketika kita mau melakukan pendakian di gunung-gunung yang memiliki ketinggian di atas 3000 mdpl. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dan kali ini kita sudah sampai di base camp Gunung Merbabu Via Ganjing. Untuk nama base campnya apa mas? Antonabila. Oke guys, Antonabila base camp. Dan letaknya itu tidak jauh dari loket parkiran guys. Kita akan pas pertama masuk ke base camp Ganjing, nah kita akan dikenai biaya parkir sebesar 10.000. Habis itu naik ada tulisan apa mas, tulisan base camp Ganjing Antonabila belok ke kiri, nah itu base campnya. Nah mas, kami ingin mewawancari mas ini seputar tentang Gunung Merbabu pastinya. Nah, kira-kira untuk tips menjaga keselamatan saat mendaki gunung itu gimana? Nah, tentunya untuk peralatan yang safety seperti halnya layering system, cara berpakaian, gear itu. Selain itu wajib sopan dan pemilihan itu yang tepat. Nah, mungkin yang tepat itu yang berbahan yang kudrai, celana, baju, pemilihan jaket itu yang penting. Nah itu maksudnya kudrai itu mas? Kudrai itu mungkin yang bahannya ringan, yang gampang kering. Yang misalkan itu kudrai itu kalau dingin itu nggak terlalu dingin. Nah itu anti air juga. Ada yang anti air, yang ada anti air, yang sebagian enggak, tergantung mungkin merek ya. Nah itu. Nah, terus apa yang menggunakan seperti itu? Mungkin ada tips yang lain mas, kayak pemakaian alat-alat atau Pemakaian alat-alat, Pemilihan gear yang tepat. pemilihan gear yang tepat itu banyak, seperti pemilihan tenda, sleeping bag, itu nanti kan perkap safety wajib, SB, jas hujan itu sendiri kan tidak difungsikan ketika musim hujan. Oh iya. Mungkin musim kemarau itu diperlukan, mungkin waktu angin itu kan nggak terlalu dingin, bisa menahan dingin karena itu kan kedap udara ya mas ya, kedap udara. Dan selain itu apalagi yang ponco kelelawar itu, misalkan darurat itu kan bisa dibikin bivak. Nah, itu caranya Bivak gimana? itu seperti halnya shelter emergency lah.
itu bisa dibuatkan, kan itu bisa melebar. Bisa. Nah itu bisa lah. Bivak itu ada banyak apa jenisnya lah. Mungkin bisa dipelajari yang mana yang perlu dibuat. Nah, mungkin dari kalian bivak itu sendiri ada yang apa pakai apa daun-dedaunan yang apa yang alami ataupun yang pakai flysheet. Flysheet itu sendiri. Bivak itu bentuknya kayak gimana mas? Bivak itu banyak sih mas, macam. Ada yang cuma apa atap, ada yang agak menutup. Itu kayak di box mobil pick up gitu buat tutup sayur gitu lah. Oh, fungsinya untuk sebagai Ya, tutupan itu mas. hujanan. Kalau tips untuk pemakaian alat mas, misalnya kayak gas gitu, bisa ada pendaki yang ceroboh gitu, terus ada gas yang meledak, yang katanya juga gas revelan itu berbahaya, itu benar nggak mas? Benar sih. Benar juga ya. Benar. Soalnya kan kadang di beberapa bulan yang lalu muncul di video TikTok kan ada pendaki yang sedang masak ini pas masukin gasnya tuh meledak. Itu mungkin faktornya apa? Itu meledak itu bisa disebabkan ini dia sebelum nyala itu udah ditumbangin nesting ataupun nah jadi kan ada kompor yang mawar itu Ya. itu udah dinyalain baru kan gasnya masih kekumpul di sini dan dia masaknya di tenda nggak ada sirkulasi udara makanya itu meledak. Mungkin bisa dinyalain dulu baru ditaruh. Nah, Sirkulasi udara juga penting mas. sirkulasi ya penting. Api juga kan itu bisa mati kalau nggak ada udara. Nah itu. Nah, tapi kalau untuk gas revelan itu berbahayanya kenapa mas? Nah ini kan sudah dicantumkan di gasnya itu tadi tidak boleh diisi Tidak boleh diisi ulang. Mungkin dari ininya mas apa? Pemantiknya pengisian itu kan ketekenan itu. Iya. Nah, mungkin rusaknya dari situ. Entah itu bocor atau di pemakaian berulang kali. Ya, berarti bisa mengakibatkan kebocoran mas? Ya, kebocoran ataupun longgar ataupun gimana kurang tepat gitu. Oh, iya. Tapi kadang-kadang pendaki juga makanya gas yang reguler mas, Iya. kan yang baru. Tapi aman-aman aja itu mas. Mungkin apa karena emang udah pengalaman? Ya mungkin ya selain udah pengalaman, mungkin baru pemakaian beberapa kali. Itu masih lama, masih dan cara mengisinya itu tepat. Nah, ini ada pertanyaan lagi mas. Untuk perawatan jalur Gunung Merbabu khususnya via Gancik, dananya itu dari pemerintah atau dari warga sekitar? Dari kan Merbabu utama yang itu kan belum resmi. Ya. Hanya masih dari Masyarakat sekitar. Perawatannya, kekompakannya masyarakat sekitar lah. Nanti masyarakat itu sepakat untuk bareng-bareng perawatan. Iya. Nah, adanya jalur banjir itu sendiri kan dibuat karena adanya sebenarnya sebelum banjir itu jalur evakuasi. Sebenarnya dimanfaatkan warga sekitar dari jalur pendakian. Ya, buat operasionalnya bersih sampah ya itu dari warga sendiri. Dari warga sendiri. Ya, perawatan jalur longsor ataupun apa mungkin dari warga itu sendiri. Nah, Tadi tadi ada beberapa mungkin ya disuplai dari pemerintah ketika jalur apa itu pemerintah masih mendukung lah sekian berapa persen. kalau buka jalur itu pasti Jalur kebakarannya masih disuplai lah, masih disuplai pemadaman. Ini ada yang ditanyakan lagi, bukan resepsinya, kenapa itu jadinya atau kenapa bisa ditanyakan? boleh Boleh mas. sih. Jadi bisa. Itu tadinya sendiri kan disebabkan yang dari pengalaman saya itu perut kosong tidak mau makan. Nah, Kadang malas. itu penting mas, makan itu penting. Misalkan untuk penanganan ya mas ya, untuk penanganan itu usahakan dulu. Misalkan jalur nih belum ada bikin tenda, belum. Misalkan ada tenda bisa dimasukin tenda dulu. Misalkan pakaian yang basah itu bisa di nggak ada semut.
diganti. Makanya itu harus bawa pakaian gantinya. Itu kan biasanya juga ada yang pakai emergency blanket. Emergency blanket ya. Setiap orang kan biasanya membawa satu ya. Ya, emergency blanket itu pemakaian maksimal itu langsung terkena kulit. Nah, itu misalkan udah kering, diganti baju, jangan sampai tidur. Pokoknya hipotermia itu penanganannya jangan sampai ya korban itu jangan sampai tidur. Mungkin bisa diganti baju itu nanti, terus direbusin air hangat, diminumin ataupun diseko itu kayak ditaruh di tangannya ataupun di kaki, di kakinya itu biar suhu badannya itu ya tetap terjaga bahkan lebih naik lagi. Nah kalau biar nggak kena hipotermia, kalau kita diem aja kan pasti kan kita akan terkena hipotermia gitu mas. Nanti kan kalau diem kan semakin dingin. Nah apakah betul kalau misal kita gerak-gerak terus rasa dingin itu akan hilang gitu mas? Ya nggak hilang tapi ya berkurang. Ya berkurang kalau kita gerak gitu. Dan menjaga suhu tubuh ya itu tadi di layer sistem pemilihan jaket itu tadi. lagi-lagi jaket masih penting mas. Sangat penting di pendakian gunung itu sangat penting. Dan terkadang masih ada yang mungkin orang baru pertama kali ataupun kedua kali itu memilih akhir yang kurang tepat, contohnya seperti memakai celana levis. Nah celana levis itu mungkin di beberapa gunung dilarang. Dan jangan celana levis itu sendiri selain itu berat, susah kering, nah itu susah kering dan dingin, jauh lebih dingin celana levis itu. Dan ribet ya kalau misalnya bergerak. Berat, Keras banget. ya, Teksturnya. ya teksturnya keras. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Sudah cukup mas. Sudah cukup. Masih banget atas Ya. pertanyaan jawaban yang telah diberikan. Ya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber Ya, sama-sama. Ya. Oke, tadi sekilas jawaban dari masnya. Mungkin kalian bisa diterapin ya tadi untuk penanganan hipotermia, mulai dari menjaga alat-alat, pemilihan gear yang tepat, dan apa lagi? Dan juga tadi ada pemilihan pakaian tentunya, dan juga tadi masnya bilang bahwasanya jaket itu penting. Jangan asal dalam memilih jaket ataupun memilih pakaian lah. Tadi ada nama sistem layering atau jadi apa? Layering system layering system. Oke, cukup. Terima kasih. Oke teman-teman, dan untuk dari base camp atau Nabilhum base camp sampai ke pos rimba itu kita harus menaiki gojek ya teman-teman, seharga 25.000 jika sampai pos rimba, 30.000 jika sampai pertengahan, dan 50.000 sampai ke pos 1, dan kami memilih untuk sampai pertengahan saja 30.000. Oke teman-teman, dan kali ini kita sudah sampai di pos 1, dan perjalanan dari base camp sampai pos 1 tadi kami menggunakan jeep. Oke teman-teman, jadi kali ini kita udah sampai di shelter emergency dari Gunung Merbabu, dan sebentar lagi mungkin akan sampai ke pos 3, dan kita udah sampai di pos 3 baru tulis. Dan tadi sepanjang perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 itu banyak sekali bunga tulisnya, dan diingat ya teman-teman, nggak boleh metik bunga tulis. Di sini terdapat juga Shelter emergency. untuk perjalanan dari pos 2 sampai ke pos 3 itu memakan waktu sekitar 20 menit ya, dari pos 2 sampai, kemudian ada dari pos 2 shelter emergency batu tulis atau disebut dengan pos 3. Oke teman-teman, dan kita udah sampai di Sabana 1. Untuk perjalanan dari pos 3 tadi sampai ke Sabana 1 itu cukup nggak landai, susah, treknya juga licin. Dan sesampainya kita di sini kita langsung mendirikan tenda teman-teman. Oke mas. Sehabis mendirikan tenda, kita mau Sehabis mendirikan tenda kita mau ke puncak
Merbabunya. Oke, siap. Di sana itu. Oke teman-teman, dan kali ini kita sudah sampai di pos 5 Sabana 2 Merbabu Sabana 2, dan kita akan mencapai puncak kira-kira sekitar 1 jam 15 menit. Ini view dari Sabana 2. Tuh ya, view dari Sabana 2. Kamarnya ya, di sini juga. Di sini juga bisa dijadikan tempat camp, tapi apa alasannya? Kenapa tidak Karena bisa satu, dijadikan camp? alasannya itu anginnya terlalu kencang. Yang kedua rawan terkena hipotermia karena kalau angin terlalu kencang kita kan kedinginan. Dan yang ketiga, tentunya angin yang kencang dapat membawa kabut yang tebal, Ya. sehingga mungkin akan terjadi kabut di sini. Nah, jadi kita udah sampai puncak Gunung Merbabu, Kenteng Songope 3122 mdpl. Oh, silakan bisa dijelaskan jalurnya. Sungguh sangat Untuk jalur Dari Sabana 2. itu membuat kamu akan mati. Dari Sabana 2 untuk menuju ke puncak Kenteng Songo itu membutuhkan waktu sekitar 1 jaman karena jalannya itu full naik terus, gak ada landai-landainya, sangat terkam, curam dan licin kadang-kadang. ya licin kadang-kadang. Tapi alhamdulillah pas di trek bagian situ bisa ditunjukkan itu dikombinasi dengan bagian apa itu jalur yang berkombinasi, maksudnya nggak full curam tapi ya dikombinasi dengan bebatuan lah untuk bertumbuh gitu. Alhamdulillah. Dari puncak Gunung Merbabu ini juga bisa tampak terlihat jelas Gunung Merapi yang terletak di Yogyakarta. yang bahkan masih aktif sampai sekarang. Kesimpulan dari ketika Anda ingin naik ke Merbabu, itu Anda harus mempersiapkan barang dengan tepat. Karena barang tersebut sangat penting untuk safety. Misal contohnya sepatu. Kalian jangan memakai sepatu yang modelnya seperti ini, karena ini akan membuat kaki kalian, jempol kalian itu sakit. Kalau Anda ingin kaki Anda tidak sakit, pakailah sepatu yang bagus, yang bermerek, contohnya Salomon. Untuk jaket juga perlu sistem layering dari mangset, baju, terus jaket. Itu akan membuat Anda tidak kedinginan, walaupun kadang tetap kedinginan. Untuk tips saat mendaki Gunung Merbabu itu adalah Anda harus lewat Ganci, karena itu jalan yang sangat landai sekali. Anda akan menyesal jika tidak lewat Ganci. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.